sini kami menjelaskan tentang Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Injil Matius. Penulisan kitab Injil Matius ialah Matius anak Alfeus, seorang Yahudi yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Waktu penulisan di antara tahun 72 sampai tahun 85, dan tempat penulisan kemungkinan di Antioquia. Konteks jemaat. Jemaat asuhan Matius pada awalnya adalah jemaat Yahudi. Dalam perkembangannya, kelompok etnis Yahudi mulai masuk menjadi anggota jemaat. Keragaman jemaat melahirkan krisis di dalam jemaat-jemaat asuhan Matius. Maksud dan tujuan Injil Matius ialah untuk menunjukkan bagaimana Yesus dari Nazaret mengembangkan serta menguraikan wahyu ilahi yang telah dimulai dalam nubuat tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Pokok teologis Injil Matius. Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang memunculkan kata jemaat. Matius adalah Injil Raja, bukan hanya doktrin kerajaan saja yang ditekankan, namun di sepanjang Injil ini sifat Kristus sangat menonjol sebagai Raja. Injil Markus. Penulisan kitab Injil Markus ialah Yohanes yang bergelar Markus, anak Maria. Waktu penulisan Papias tahun 115 yang dikutip oleh Eusebius tahun 375. Tempat penulisan Injil Markus di Italia. Konteks jemaat Injil Markus. Adat istiadat orang-orang Yahudi yang tampaknya ditunjukkan untuk audiens yang terutama terdiri dari orang Roma dan orang-orang dari bangsa-bangsa bukan Yahudi lainnya. Maksud dan tujuan Injil Markus terdapat dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Karena sifatnya ini, maka kelahiran Yesus tidak disebutkan, tidak ada keterangan mengenai orang Majus, tidak ada keterangan mengenai khotbah di bukit. Markus tidak memakai gelar seperti Matius, ialah raja. Pokok teologis Injil Markus adalah kristologi yang ditindakan atau yang ditunjukkan dengan aksi melalui cara bercerita yang mengisahkan tindakan-tindakan Yesus. Kitab Injil Lukas. Penulis kitab Injil Lukas merupakan seorang dokter, yaitu Lukas. Waktu dan tempat penulis. Waktu penulis Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80 sampai 85 Masehi. Tempat Injil ini ditulis tidak dikenal secara pasti. Kaisarea, Akhaya, dan Roma merupakan beberapa nama kota yang diduga dijadikan tempat Injil ini dituliskan. Keadaan atau konteks jemaat. Jemaat yang digambarkan dalam Injil Lukas merupakan jemaat yang tengah menghadapi rupa-rupa persoalan. Yang pertama, komunitas Lukas sedang mengalami krisis pengharapan akan kedatangan Tuhan. Yang kedua, persoalan kedua merupakan banyaknya orang kaya yang sudah dijadikan Kristen. Orang-orang kaya ini kesudahan menimbulkan persoalan di dalam jemaat. Maksud dan tujuan Injil Lukas ditulis untuk memberitahukan Theophilus tentang kebenaran dan segala sesuatu yang telah diajarkan kepadanya. Penulisan Injil Lukas juga menuliskan sebuah sejarah yang meyakinkan orang-orang, terutama para penguasa, bahwa kekristenan merupakan agama yang sah dan tidak perlu dicurigai. Pokok teologis Injil Lukas. Pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan salah satu pokok pemberitaan Yesus. Yang pertama, cerminan tentang Yesus. Yang kedua, sahabat orang miskin. Yang ketiga, sahabat bagi kaum perempuan. Dan yang keempat, sahabat bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Injil Yohanes. Penulisan Injil Yohanes ialah Rasul Yohanes. Tahun penulisan pada tahun 40 sampai 140 Masehi. Tempat penulisan kitab Injil Yohanes di Asia Kecil yaitu Efesus.
Kitab Injil Yohanes merupakan salah satu kitab yang terdapat di Perjanjian Baru. Kitab yang termaksud dalam serangkaian Injil kanonik dan memiliki gaya struktur yang membuat unik dan tidak sama dengan ketiga Injil lainnya. Maksud dan tujuan Injil Yohanes ditulis untuk melawan gnostik dengan mempertahankan suatu keyakinan atau apologenetik, dan tujuan supaya kamu mempercayai bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kau memperoleh hidup dalam namanya. Pokok teologis Injil Yohanes. Yohanes berpusat pada kepribadian Kristus dan wahyu Allah yang diberikan melalui kedatangan Yesus yang bersama Allah sejak kekekalan sekarang menjadi manusia, dan Yohanes memberitakan kemuliaannya. Kitab Kisah Para Rasul. 1. Penulis Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab kelima Perjanjian Baru pada Alkitab Kristen yang terutama berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi. Kitab Kisah Para Rasul diyakini dan ditulis oleh Lukas. 2. Waktu dan tempat penulisan. Kitab Kisah Para Rasul kemungkinan besar ditulis dalam kurun waktu antara tahun 62 sampai 63 Masehi. Tempat penulisan Kitab Kisah Para Rasul adalah untuk orang-orang di Tefilus. 3. Keadaan dan konteks jemaat. Kitab Kisah Para Rasul secara garis besar menggambarkan tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem, ibu kota Yehuda, dunia Yahudi. Pemberitaan Injil pada awalnya berjalan sukses di kalangan orang-orang Yahudi. Injil yang disebarkan pun bergerak semakin luas melalui pimpinan Roh Kudus. Penerimaannya pertama-tama adalah orang Yahudi yang murtad, kemudian dilanjutkan kepada kaum proselit, hingga akhirnya kepada orang-orang bukan Yahudi penyembah berhala. Misi Kristen inilah yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Kitab ini pun berakhir secara mengejutkan ketika Paulus beserta kawan-kawannya mencapai Roma. Maksud dan tujuan Kisah Para Rasul ditulis untuk menceritakan sejarah gereja Kristen awal setelah naiknya Yesus Kristus ke surga. Amanat Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana pengikut Yesus Kristus dengan pimpinan Roh Kudus menyebarkan kabar baik tentang Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samarinda, dan sampai ke ujung bumi. Pokok teologis Kisah Para Rasul. Yang pertama, berkelanjutan dari misi Tuhan dalam sejarah. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan orang percaya bertujuan untuk menjadi saksi tentang Yesus. Yang ketiga, berkonsentrasi terhadap hal yang bertentangan dalam pemberitaan Injil.